Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa, 8 April 2025. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Keluaran 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas hari baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Kami telah siap membaca, merenungkan firman kebenaran-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan akan menolong kami untuk memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Keluaran 40 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Musa mendirikan kemah suci. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalam meja, dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil, dan kau pasang lampu-lampu di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan, dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya, sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu, sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau urapi dan kau kuduskanlah dia, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka, seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi, supaya berdasarkan pengurapan itu, mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Amin firman Tuhan. Mensyukuri anugerahnya dengan kesucian. Begitu pentingnya kemah suci, sehingga pembuatannya dikisahkan panjang lebar, bahkan sampai 15 pasal dari kitab Keluaran,
pasal 25 hingga pasalnya yang ke-40. Petunjuk, ketentuan, pembuatan, serta penataannya sedemikian rinci dan ketat. Ukuran benda, letak dan waktu, dan cara pelaksanaannya juga disebutkan secara jelas. Semua itu merupakan cara untuk mengungkapkan bagaimana kesucian kemah suci mesti dijaga sedemikian rupa, sebagai salah satu bentuk pengungkapan keyakinan dan kesadaran akan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Kemah suci atau tabernakel diyakini sebagai tempat berdiamnya Allah bersama umatnya. Menarik untuk memperhatikan bagaimana semua hal harus dilakukan oleh Musa sendiri. Untuk semua hal, Musa dimunculkan dalam bentuk kata ganti orang kedua tunggal, kau. Mengapa? Musa sendirilah yang menerima perintah langsung. Hanya dia yang diberi kuasa dan tanggung jawab. Tidak boleh didelegasikan kepada yang lain. Musa sendirilah wakil Allah yang mengetahui persis. Pendelegasian masih dianggap potensial menimbulkan penyimpangan dari yang ditentukan Allah. Hal ini pun merupakan satu cara untuk mengungkapkan bagaimana kesucian itu tercermin dan terjaga dalam keteraturan yang ketat. Artinya tidak boleh salah. Kesediaan melakukan semuanya persis seperti apa yang diberitakan Tuhan, sebagaimana tersebut dalam ayat ke-16, menunjukkan bagaimana sosok Musa menghidupi dan menanggapi anugerah Allah melalui ketaatan. Kalau peristiwa keluaran dari Mesir merupakan wujud anugerah Allah, demikian halnya dengan kesediaan Allah berkemah di tengah perjalanan pemukiman, sementara umatnya adalah bentuk lain anugerah Allah. Ia memberi dirinya dialami dalam perjalanan dan keseharian hidup umatnya. Kelahiran Kristus menyatakan secara sempurna anugerah Allah untuk berkenan diam di antara kita, tercermin dalam Yohanes 1 ayat ke-14. Sukacita dan komitmen untuk hidup suci kiranya semakin bertambah, sehingga semakin nyata bahwa kita sungguh menerima dan merasakan kehadirannya dalam seluruh hidup kita. Jika Musa menjaga ketat dan melaksanakan persis seperti apa yang Tuhan perintahkan, kita juga perlu dengan sukacita berjuang untuk kesucian hidup bersama Dia, Sang Tabernakel yang hidup itu. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur di mana waktu dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan, kami diperkenankan memahami firman-Mu sebagai penuntun dan pedoman dalam menjalani hari-hari karunia Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniai akan hikmat, akal budi, kesehatan bagi kami masing-masing dalam mengangkat aktivitas kami hari ini. Bentuk apapun pekerjaan yang kami jalankan hari ini yang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya diberkati, bermanfaat bagi kami, bahkan juga bagi sesama kami di sekitar kami. Inilah pengharapan kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laheroi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari di kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.